حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون أعزني الله وإياكم. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat demi nikmat, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita ucapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga datangnya hari kiamat kelak. Ikhwatul kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Hari ini adalah hari Jumat, di mana hari ini adalah Sayyidul Ayyam, hari yang kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya untuk membaca suratul A'la setelah khatib memberikan nasihat wejangan kepada para jamaah sekalian. Tentu ada hikmah yang besar di balik anjuran ini, ikhwati fillah. Karena sejatinya setiap orang setelah mendengarkan nasihat hanya dua kemungkinan yang terjadi pada dirinya. Entah nasihat tersebut akan diindahkan, kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau malah sebaliknya, dia menjadi orang yang mengingkari nasihat tersebut dan semakin jauh dia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam Sabbih isma rabbikal a'la atau suratul A'la terdapat penyebab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan kepada kita bahwasanya seseorang bisa mengingkari dan semakin menjauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul kiram, azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Fadzakir inna ma'atil dzikra." Berilah peringatan selama peringatan itu bermanfaat. Para ahli tafsir mengatakan dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir bahwasanya peringatan itu harus senantiasa diberikan, tentunya dengan dalil daripada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan? Sampai seseorang tidak bisa mendengarkan nasihat tersebut, sampai seseorang tidak bisa membaca nasihat tersebut, sampai mereka sudah tidak bisa menghirup udara lagi, tidak bisa bernapas lagi. Artinya wajib bagi kita untuk senantiasa memberikan nasihat, saling tanasuh bainana, di dalam kebaikan,
karena agama ini adalah agama yang dibangun dengan nasihat ikhwati fillah. Saya dzakaru may yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, setelah nasihat itu diberikan, ada di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka mengindahkan nasihat sehingga mereka menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada golongan yang kedua, yang mana mereka mengingkari setiap nasihat yang telah diberikan oleh teman mereka, oleh saudara seiman mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan wa yatajannabu al-ashqa. Orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang mengingkari nasihat yang telah disampaikan kepada mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam narul kubra, kepada api yang teramat besar. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Di dalam api tersebut, dalam neraka tersebut, mereka tidak bisa dikatakan mati, tidak bisa juga dikatakan hidup. Mengapa demikian? Karena sejatinya ketika kulit mereka hangus, ketika mereka disentuh oleh api neraka, kemudian meleleh anggota badan mereka, mati mereka dalam api neraka, Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kembali. Allah katakan baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adzab. Kulit yang hangus, anggota tubuh yang sudah gosong, akan Allah Subhanahu wa taala ganti dengan yang baru agar mereka merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Azab demi azab dirasakan setiap hari oleh mereka. Mereka kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa taala jika mereka termasuk orang kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan azab yang sangat pedih kepada mereka. Karena Al-Qur'an adalah zikir. Al-Qur'an adalah peringatan kepada kita semua. Bukankah jika kita membuka Al-Qur'an, membuka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat banyak ibrah dan pelajaran yang bisa kita petik. Bagaimana kita dapatkan ada kisah orang yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan air bah. Hancur semuanya, binasa semuanya kecuali orang-orang yang beriman, seperti kaum Nabi Nuh alaihi salam. Di antara mereka juga ada kisah yang Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka dengan dibelahnya lautan. Sesuatu yang tidak mungkin jika dipikir-pikirkan, namun nyata. Lautan terbelah menjadi jalan keselamatan bagi satu golongan dan jalan kebinasaan bagi golongan yang lainnya, yaitu Fir'aun la'natullah alaih. Ada di antara mereka pula orang yang Allah Subhanahu wa taala binasakan dengan membelah muka bumi. Kemudian hartanya, rumahnya dan dirinya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam dasar bumi. Qarun la'natullah alaih. Dan banyak sekali peringatan-peringatan yang terdapat dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan memberikan peringatan kepada saudara kita seiman, maka akan bermanfaat bagi mereka ikhwati fillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya golongan kedua, kenapa mereka bisa berpaling daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah jelas. Kisahnya jelas dalam Al-Quran, kisahnya jelas dalam hadis. Bagaimana orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tertimpa dengan kehinaan dan kebinasaan baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Allah ingatkan kepada kita penyebabnya, bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Karena kalian cinta sekali dengan dunia, kalian kata Allah Subhanahu wa taala, kalian rakus dengan dunia, kalian ingin meraih keuntungan-keuntungan yang ada pada dunia ini. Padahal kalian tahu dalam nasihat-nasihat yang disampaikan, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena ingin meraih keuntungan-keuntungan duniawi, semua nasihat-nasihat ditepis oleh mereka sehingga mereka dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, inilah dunia. Inilah penyebab bagaimana kita melihat saudara kandung di dalam berita saling membunuh satu sama lain. Ada seorang anak yang bahkan tega membunuh orang tuanya.
Antara apa? Karena tidak dibelikan HP barunya. Dan banyak sekali kisah-kisah kita dapatkan. Karena hubbud dunia, rakus dan tamak terhadap dunia, mereka melakukan perbuatan-perbuatan keji yang mana mereka diancam dengan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sebatas itu, ikhwati fillah. Ketika seorang hamba rakus dan tamak terhadap dunia, maka kehinaan demi kehinaan akan menimpa kaum muslimin secara menyeluruh. Lihatlah bagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang bersumber dari Thawban diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nabi mengatakan, "Yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-aklatu ila qas'atiha." Hampir saja kata Nabi SAW, datang suatu masa yang mana umat-umat selain kaum muslimin akan saling berseru satu sama lain, saling mengajak persekutu satu sama lain untuk membinasakan kaum muslimin, umat Islam. Diperumpamakan oleh Nabi SAW sebagaimana orang yang ada hidangan dalam satu nampan, kemudian semua saling mengajak untuk memakan dan menghabiskan hidangan tersebut. Kita akan dikeroyok suatu saat oleh umat-umat selain umat Islam. Sahabat bertanya, "Aw min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah?" Apakah saat itu wahai Rasulullah, kita itu sedikit jumlah kita sehingga kita dikeroyok? Maka Rasul mengatakan, "Enggak. Bahkan kalian kafir, kalian banyak. Akan tetapi masalahnya kalian seperti buih di tengah lautan." Ada buih di tengah lautan, tertiup oleh angin hancur, terombang-ambing oleh ombak, binasa semuanya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, Allah Subhanahu wa taala kemudian akan mencabut rasa segan dan takut daripada dada-dada musuh kalian, yang mana di zaman Nabi SAW, di masa Nabi SAW dan para sahabatnya, sebelum mereka berperang, para musuh sudah takut. Sebulan mereka sudah ketar-ketir. Semua itu dicabut karena kehinaan demi kehinaan akan ditimpakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan dalam hati setiap kaum muslim penyakit wahan. Para sahabat bertanya, apa penyakit wahan yang akan diwariskan? Nabi SAW mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta berlebihan terhadap dunia dan kalian benci terhadap kematian. Ikhwatillah azani Allah wa iyyakum. Dunia semakin tua semakin mempesona. Sihir dunia mengalahkan sihir yang terdapat pada zaman rakyat Babilonia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua malaikat Harut dan Marut untuk menguji manusia. Sihir yang berdampak pada saat itu hanya bisa memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Akan tetapi sihir dunia lebih dahsyat dan lebih besar daripada sihir tersebut. Mengapa tidak? Karena sejatinya sihir dunia dapat memisahkan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa Muhammad ibn Abdullah, amma ba'd. Ikhwatul kiram azani Allah wa iyyakum. Itulah dahsyat bagaimana pengaruh dan dampak jika seorang hamba sudah tertimpa dengan penyakit wahan, cinta secara berlebihan terhadap dunia, yang mana pada hari itu semua adalah ujian bagi seorang hamba di dunia ini. Bahkan Nabi SAW mengingatkan bagaimana bahaya yang besar terhadap orang-orang yang terlalu cinta dengan dunia. Dia bisa keluar daripada Islam bahkan dalam waktu kurang daripada 24 jam. Bagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'mal
bersegeralah kalian untuk senantiasa melakukan amal soleh, untuk senantiasa memperbanyak pundi-pundi kebaikan kalian. Fitanan kaqita'il lailil muzlim, karena akan ada suatu masa yang mana akan datang fitnah yang besar. Fitnah, saking besarnya fitnah tersebut diibaratkan seperti malam yang gelap gulita. Seseorang tidak akan bisa melihat mana jalan kebenaran, mana keburukan, mana jalan keselamatan, mana jalan kebinasaan. Semuanya tertutup daripada mata, baik daripada mata kepalanya ataupun mata hatinya. Mereka tidak akan bisa membedakan mana iman, mana kekufuran. Sehingga Nabi mengatakan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Sehingga ada orang-orang di zaman itu yang mana pagi harinya dia beriman kepada Allah, sore harinya dia telah kafir kepada Allah. Atau sebaliknya, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Pada sore harinya dia menjadi seorang mukmin. Besok pagi harinya dia telah menjadi seorang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang daripada kurun waktu 24 jam dia telah menukar agamanya dengan sesuatu yang hina. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, kenapa dengan sifat itu dia bisa berpindah dari satu agama kepada agama yang lain. Nabi melanjutkan hadisnya, yabi'ur rajul dinahu bi'ardil yasir min dunya. Karena seseorang pada zaman itu akan menjual agamanya, dia akan menjual agama yang ada pada dirinya dengan sesuatu yang remeh-temeh daripada dunia ini. Sehingga kita pernah mendengar cerita pada saat seseorang kelaparan, datang misionaris kepada mereka, kemudian diberikan 1 kardus Indomie dan dia berpindah daripada agama Islam menjadi agama Kristen. Wal'iyadzubillah. Dan ini nyata. Maka takutlah tak ada fitnah terlalu cinta dengan dunia ataupun dengan harta. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمظلومين في غزة والسودان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. أشهد أن